Jahit kelim menggunakan corong kelim tipe A11 seperti ini ya. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan corong kelim tipe A11 seperti ini ya. Untuk ukurannya di sini saya gunakan ukuran 3/16 ya. Dan untuk ukuran corong kelim model seperti ini ya banyak sekali ukurannya ya. Kalau misalkan kalian cek di online shop gitu ya, banyak banget tipe-tipe atau ukuran-ukurannya ya. Nah, di sini saya gunakan ukuran standar di 3/16 in ya. Ini cocok banget buat jahit gamis, bawahan gamis gitu ya, bawahan daster, kemeja juga bisa gitu ya, ukuran seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini kita pasangnya sebelah sini ya. Nah, cara untuk penggunaannya itu kalian pasang di sini nih, sebelah sini. Nah, biasanya kalau misalkan beli di online shop gitu ya, kalian bisa dapetin sekalian sama bautnya. Biasanya ada bautnya gitu ya kalau misalkan beli di online shop gitu ya. Kalau saya di sini menggunakan baut dari penutup kepala mesin jahitnya. Nah, di sini saya gunakan baut penutup mesin jahit ya, penutup kepala mesin jahitnya. Kalau misalkan di online itu atau misalkan yang aslinya itu ada bautnya khusus ya. Ada khusus dikasih biasanya. Nah, di sini kita pasangkan sebelah sini nih. Kalau misalkan baut bawaannya itu kalian pasangnya di bagian baut yang di bagian di sini nih ya, di bagian lubang yang ini nih. Nah, kalian pasangnya di bagian lubang ini kalau misalkan kalian beli itu plus dengan bautnya. Kalau misalkan dari kepala mesin jahitnya ya, baut kepala mesin jahitnya, nah kalian pasangnya di bagian ini. Seperti ini. Ya, kalian pasangkan di sini. Nah, jadi kalian pasangkan di sini ya. Terus kalian nanti bisa settingnya di sini dipasin. Kalau saya ini udah langsung setting ya, udah langsung dipasin. Nah, ukurannya di sini nih. Kalian bisa contoh ukurannya di bagian garis yang ini ya. Nah, ini juga bisa disetting sebenarnya bisa ke sebelah kanan atau sebelah kiri kan. Disettingnya di sini. Ini tinggal dilonggarkan aja. Jadi bisa disetting ke sini atau ke sini. Fungsinya apa? Buat margin. Nanti saya kasih tahu ya margin itu seperti apa. Nah, tipsnya juga di sini saya gunakan sepatu yang sudah ada solatipnya di bagian depannya. Nih saya spill ya. Ya, jadi di bagian depannya sudah saya pasangkan solatip seperti ini ya, atau solasiban ya seperti ini nih. Nah, biar apa? Biar bahannya itu nggak keluar dari sepatunya atau nggak naik ke celah dari sepatunya, gitu ya. Nah, saran saya seperti itu, tipsnya seperti itu. Kalau mau lebih mudah gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini sudah saya settingnya sebelumnya, jadi tinggal pasang aja. Kalian juga nanti kalau misalkan punya model seperti ini, corong tipe A11 seperti ini ya, kalian tinggal setting aja. Jadi nanti pas pasang itu langsung pas di sini garis ini ya, yang 1/4 in, dan ininya juga tidak perlu kalian geser-geser lagi. Udah langsung jalan aja nantinya gitu ya. Ini bisa dikeluar masukkan nih ya. Biasanya kalau misalkan ada sambungan, kalian keluarkan dulu gitu ya. Ini contohnya seperti ini ya, kita coba spill. Untuk pertama-tamanya kalian lipat dulu bahannya ya, sesuaikan dengan ukuran corong yang kalian miliki ya. Sesuaikan dengan ukuran corong yang kalian miliki ya. Untuk ukuran 1/16 itu kurang lebih seperti ini ya. Nih, kalian jahit dulu sedikit. Nah, jika sudah dijahit dulu sedikit seperti ini. Jika sudah dijahit dulu sedikit seperti ini. Nah, kalian tinggal masukkan ke bagian corong ini nih. Perhatikan ya. Tuh, kayak gitu ya. Coba ulang lagi ya. Nih. Ini tinggal dimasukkan aja ke sini, otomatis si bannya ngelipat. Tuh, ya. Nah, lalu kemudian tinggal kita jalan aja. Ya, ikutin aja. Jadi kalau misalkan menggunakan corong kayak gini tuh ya, si bannya otomatis ngelipat nih kayak. Tuh, si bannya otomatis ngelipat seperti ini tuh. Nanti juga kalau misalkan kecepatan itu seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau kecepatan itu nanti ngikutin gitu ya. Nih. Nih hasilnya seperti ini, saya spill ya hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Tuh. Kalau ini ternyata terlalu mepet ya. Ini yang dinamakan margin nih. Kalau marginnya terlalu mepet seperti ini ya. Tuh, contohnya seperti ini. Kalau marginnya terlalu mepet seperti ini, kalian geser aja sedikit. Kalian geser
ke sebelah kiri ya. Berarti ini kurang ke sebelah kiri. Nih, kita nanti coba hasilnya perbedakan ya. Nih, kita geser sedikit ke sebelah kiri ya. Agar si marginnya itu agak besar. Sedikit aja. Nih, nanti marginnya itu akan agak besar. Ya, kita masukkan lagi coba ya. Nih, marginnya nanti akan agak besar nih. Ini pasti. Kalau udah terbiasa gitu ya menggunakan corong ini tuh tinggal ser gitu ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya kalau sudah kita geser. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi marginnya itu nggak terlalu kecil. Kalau tadi di awal ya, nih perhatikan perbedaannya. Nih, kalau di awal kan kecil, ini terlalu mepet yang ini. Nah, kalau yang ini udah besar pas segini ya, tuh. Hasilnya juga bagus tuh, rapi. Nah, begini cara penggunaannya ya. Nah, kalau misalkan ada sambungan seperti ini ya. Nah, jadi kayak gitu caranya ya. Nah, kalau misalkan ada sambungan seperti ini nih ya, perhatikan kalau ada sambungan seperti ini kalian keluarkan dulu. Si corongnya keluarkan dulu, lipat di sini manual ya. Kalian lipat di pas sambungannya itu manual. Karena kalau misalkan nggak dilipat manual, ini biasanya akan nyangkut gitu ya. Nah, sebelah sininya kalian lipat aja dulu manual. Jika sudah, ya kalian tinggal masukkan lagi corongnya seperti tadi di awal. Tuh kayak gini. Ini cara penggunaan corong kelim tipe A11 ya. Nah, kayak gini ya. Ini cara penggunaan corong kelim tipe A11. Oh, jadi ini lebih memudahkan pekerjaan kalian kalau misalkan belum terbiasa jahit kelim ya. Tuh hasilnya seperti ini rapi banget ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi beginilah ya cara penggunaan corong kelim tipe A11 seperti ini. Kalau misalkan kalian punya di rumah tapi belum bisa atau belum paham cara penggunaannya, ya seperti ini penggunaannya ya. Dan kalian juga kalau misalkan masih kesusahan jahit kelim gitu ya, bisa beli corong kelim model seperti ini ya, tipe A11. Nah, tuh ya. Sebenarnya ini cepat juga bisa Kak kalau udah terbiasa. Tuh ya. Nah, kayak gitu. Kalau udah terbiasa bisa cepet kayak gitu, oke? Nah, untuk video kali ini dicukupkan sekian saja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya buat kalian yang mau belajar menjahit bareng Sansan 17 tentunya ya, oke? Terima kasih, bye-bye.